Di sebuah negeri yang tak dikenal namanya, malam selalu turun lebih cepat. Seorang laki-laki berdiri di bawah langit gelap. Tangannya gemetar, bajunya bernoda merah, bukan merah pertama, bukan pula yang terakhir. Ada dosa yang terasa ringan di lisan, namun beratnya menenggelamkan jiwa. Ia menatap tangannya sendiri. Laki-laki berbisik, "Apakah masih ada jalan pulang?" Ia dikenal sebagai penghilang nyawa. Bukan satu, bukan dua, melainkan 99 nyawa. Setiap nyawa jatuh, ia berharap hatinya terasa lebih ringan. Namun yang datang justru kehampaan. Dosa tidak selalu membuat seseorang merasa bersalah. Terkadang, ia membuat hati mati perlahan. Malam demi malam, ia terbangun oleh mimpi yang sama. Wajah-wajah itu menatapnya. Diam, menuntut. Di puncak keputusasaan, muncul satu pertanyaan. Apakah Allah masih mau mengampuni orang sepertiku? Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Ayat ini turun bukan untuk orang suci saja. Ia turun untuk orang yang hampir menyerah. Ia mendengar tentang seorang ahli ibadah. Seseorang yang katanya paling dekat dengan Tuhan. Dengan langkah ragu, ia mengetuk pintu. "Apa dosamu?" kata rahib. "Aku telah menghilangkan nyawa 99 orang. Apakah masih ada taubat bagiku?" Sang rahib bernada keras. Tidak ada ampunan bagimu." Kata-kata itu jatuh lebih tajam dari pedang. Dalam sekejap, merah kembali tumpah. Genap 100 nyawa. Kisah ini kisah nyata. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasulullah mengisahkan tentang seorang lelaki yang menghilangkan nyawa 100 jiwa lalu mencari taubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia tidak berhenti. Masih ada sisa harap. Ia bertanya lagi, hingga ditunjukkan kepadanya seorang ulama sejati. Ulama berkata, "Siapa yang bisa menghalangi taubat antara engkau dan Allah? Namun, engkau harus meninggalkan negeri ini. Pergilah ke negeri yang penduduknya beribadah dan jangan kembali." Air mata jatuh, bukan karena takut, tapi karena harapan. Ia berjalan. Setiap langkah adalah penyesalan. Setiap tarikan napas adalah doa. Namun di tengah jalan, dada terasa sesak. Langit berputar, ia jatuh. Tubuh lelaki itu terbujur kaku, mata terpejam. Namun kisahnya belum selesai. 2 kelompok malaikat turun. Yang satu membawa wajah keras, penuh ketegasan. Yang lain membawa cahaya, kelembutan, dan harapan. Malaikat azab, ia MD dalam perjalanan. Dosa-dosanya lebih banyak dari kebaikannya. Malaikat rahmat, namun ia keluar dari rumahnya dengan niat taubat kepada Allah. Ketegangan ini bukan tentang jarak semata. Ini tentang niat. Hadis Nabi, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hafiz riwayat Bukhari dan Muslim. Ia belum sampai. Ia belum bersujud. Ia bahkan belum sempat memperbaiki satu dosa pun. Namun Allah menilai sesuatu yang tidak terlihat mata manusia. Kejujuran hati. Allah tidak membiarkan hambanya diperdebatkan. Allah memerintah malaikat. Ukurlah jarak antara 2 negeri. Bumi yang selama ini diam, bergerak oleh kehendaknya. Negeri maksiat menjauh, sedangkan negeri taubat mendekat. Dan hasilnya jelas. Ia lebih dekat kepada negeri yang ingin ia tuju. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang dirugikan sedikit pun. Allah tidak menzalimi, bahkan terhadap seorang pembunuh. Keputusan ditetapkan. Malaikat rahmat, ia termasuk golongan kami. Ruh itu diangkat, bukan dengan rantai, namun dengan cahaya. Allah menilai niat sebelum langkah sampai. Ia diampuni,
karena niat dan taubatnya lebih besar daripada dosanya. Ibnu Rajab rahimahullah, barang siapa jujur dalam taubat, Allah akan membukakan jalan meski dosanya memenuhi bumi. Jika pembunuh 100 nyawa saja diampuni, siapakah kita hingga berani berputus asa? Tafsir ulama Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis ini adalah dalil bahwa taubat diterima dari dosa apapun selama tidak disertai kesyirikan dan ajal belum sampai. Ibnu Taimiyah, taubat yang jujur mampu menghapus dosa besar sebagaimana air memadamkan api. Taubat memiliki 3 syarat. 1. Menyesal atas dosa. Dan 2. Berhenti dari maksiat. 3. Bertekad tidak mengulangi. Lelaki itu memenuhi semuanya. Kecuali 1, ia belum sempat sampai. Namun Allah Maha mengetahui niat. Jangan tunggu suci untuk datang kepada Allah. Datanglah, maka Allah yang menyucikan. Di dunia, ia dikenal sebagai penghilang nyawa. Di langit, ia dicatat sebagai hamba yang bertaubat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.